Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan? Kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian. Karena itulah. Skakmat Singapura kiamat mencu. Purbaya Yudisadewa kembali bikin geger. Sikat para mafia antek-antek asing yang selama puluhan tahun menjadi parasit negara, yang membuat Indonesia kehilangan ribuan triliun. Tapi, di bawah komando Presiden Prabowo tercinta, Pak Purbaya akan tutup semua permainan busuk itu. Dan hal ini akan membuat Singapura bertekuk lutut di hadapan Indonesia. Inilah perang geopolitik sesungguhnya. Ya sudah, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke pembahasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Bincang Negara. Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita. Harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti, daripada kita jual murah saudara-saudara sekalian. Mata-mata Singapura sampai Indonesia waktu rapat mengenai masalah itu. Saya rapat dalam 1 jam, sampai ke Singapura dalam 2 jam, sampai ke saya. Bahwa Singapura sudah tahu. Dia nggak tahu kita juga punya mata-mata, Mas. Sudah sampai, oke? Bumi dan air dikeruk dari tanah kita, tapi kenapa duitnya dicuci dan diparkir di Singapura? Jujur aja, kalian lebih dukung pengusaha lokal yang bebas taruh duit di luar negeri atas nama bisnis, atau dukung pemerintah yang paksa sita aset mereka kalau nggak nasionalis? Selama puluhan tahun kita itu cuma dapat ampas dan polusi, sementara tetangga sebelah yang cuma seukuran Pulau Madura kaya raya dari keringat eksportir kita. Tapi hari ini, operasi senyap berbasis AI dari Menkyu Purbaya bikin para pengkhianat ekonomi ini nggak bisa berkutik lagi. Simak video ini sampai habis dan buktikan sendiri di pihak mana kalian berada. Tapi sebelum kita bongkar taktiknya lebih dalam, saya mau menantang jiwa nasionalisme kalian semua yang menonton video ini. Gerakan ini bukan cuma milik pemerintah, ini adalah gerakan persatuan rakyat. Kita sudah terlalu lama diam melihat kekayaan alam kita dirampok oleh mafia dan oknum pejabat korup yang tega menindas rakyat kecil demi memperkaya diri mereka di luar negeri. Jika kalian adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang rindu melihat Ibu Pertiwi tegak berdiri mandiri dan makmur, jangan biarkan video ini berhenti di kalian. Detik ini juga, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial kalian. Sebarkan semangat perlawanan ini ke seluruh pelosok negeri agar para mafia itu tahu bahwa rakyat Indonesia tidak bisa lagi dibodohi. Dan khusus untuk kalian para pejuang keadilan, absen sekarang di kolom komentar. Dari daerah mana kalian menonton video ini? Mari kita tunjukkan dari Sabang sampai Merauke bahwa rakyat bersatu mengawal kebijakan berani ini. Pastikan kalian tonton video ini sampai detik terakhir karena setiap data yang kita bongkar setelah ini akan membuka mata kita semua. Oke, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Bayangkan sebuah rumah yang sangat besar dan subur, tetapi halaman rumahnya dikelola oleh tetangga sebelah rumah kita. Rumah besar itu adalah Indonesia, dan tetangga tersebut adalah Singapura. Selama puluhan tahun kita seperti raksasa yang tertidur sangat nyenyak. Kita membiarkan kekayaan alam terbaik kita, mulai dari minyak kelapa sawit yang biasa jadi minyak goreng di dapur kita, batu bara, hingga nikel. Semuanya harus mampir dulu ke pelabuhan Singapura hanya untuk mendapatkan cap internasional. Lucu bukan? Tanah punya kita, yang menanam rakyat kita, yang menambang buruh kita dengan mandi keringat, tetapi yang mengeruk keuntungan terbesar dari perputaran uang dan logistiknya, justru negara tetangga yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari Pulau Madura. Praktek culas ini akhirnya terbongkar habis lewat sebuah operasi senyap yang digerakkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, Kementerian Keuangan melakukan pengecekan acak terhadap 10 perusahaan eksportir kelapa sawit besar di Indonesia. Hasilnya sangat mengejutkan dan bikin geleng-geleng kepala. Ditemukan sebuah taktik licik bernama under-invoicing atau manipulasi nilai harga barang pada dokumen ekspor. Untuk orang awam, cara kerja manipulasi ini sebenarnya sangat sederhana. Bayangkan Anda menjual barang dari Indonesia ke Amerika Serikat melalui perantara perusahaan di Singapura. Ketika barang tersebut keluar dari pelabuhan Indonesia, harganya dicatat sangat murah, misalnya hanya Rp2.000.
Otomatis, pajak yang dibayarkan ke kas negara Indonesia menjadi sangat kecil dan perusahaan di Indonesia terlihat rugi atau tidak punya untung. Namun ketika barang tersebut transit di Singapura dan diteruskan ke Amerika Serikat, harganya tiba-tiba melonjak drastis di dokumen menjadi Rp4.200. Selisih keuntungan yang sangat besar itu tidak pernah pulang ke Indonesia, melainkan diparkir dan disimpan dengan aman di bank-bank mewah di Singapura. Data mengejutkan dari pelacakan AI ini menunjukkan adanya perbedaan harga hingga 200%. Ini bukan lagi sekedar strategi bisnis yang cerdas, melainkan sebuah penipuan nyata yang merugikan hak-hak rakyat kecil. Ketika devisa miliaran dolar mengalir deras ke kantong Singapura, Indonesia hanya dijadikan penonton di tanah airnya sendiri. Karena kelengahan kita selama ini, Singapura bahkan bisa menjadi salah satu eksportir ikan hias arwana terbesar di Asia Tenggara. Padahal, jika mereka memancing di sungai mereka sendiri, tidak akan mungkin menemukan arwana. Nilai absurd ini menjadi bukti nyata betapa banyaknya kekayaan kita yang bocor ke luar negeri akibat mentalitas sebagian pengusaha lokal yang lebih memilih menjadi kaki tangan kepentingan asing demi memperkaya diri mereka di luar negeri. Aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu saudara-saudara. Kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Mengetahui adanya kebocoran uang negara yang begitu masif, pemerintah tidak tinggal diam. Langkah selanjutnya yang diambil bukan sekedar memberikan teguran tertulis atau diplomasi basa-basi di meja makan. Ini adalah sebuah gerakan pembersihan besar-besaran untuk menghantam langsung mentalitas sebagian pengusaha lokal yang selama ini bertingkah seperti musuh dalam selimut. Sangat menyedihkan kalau kita melihat kenyataan di lapangan. Ada konglomerat yang mencari kekayaan dari bumi Indonesia, mengeruk batu bara kita, memeras minyak kelapa sawit kita, lalu menggunakan fasilitas jalanan dan energi yang disubsidi oleh uang pajak rakyat kecil, namun giliran menaruh uang keuntungan atau menyewa gudang logistik, mereka lebih memilih Singapura dengan alasan menghindari pajak domestik dan mencari perlindungan hukum asing. Mentalitas ketergantungan dan pengkhianatan terselubung inilah yang sekarang sedang dihancurkan sampai ke akar-akarnya lewat ketegasan gaya Presiden Prabowo Subianto. Pesan yang dikirimkan dari Istana Negara sudah sangat jelas, lugas, dan tidak memiliki ruang untuk negosiasi lagi. Bawa pulang devisa hasil ekspor Anda ke dalam sistem perbankan nasional, atau seluruh fasilitas bisnis Anda di tanah air akan dibekukan secara permanen. Pemerintah tidak mau lagi berkompromi dengan para pemburu renta yang memiliki wajah lokal tetapi berhati asing, yang ingin kaya sendiri sambil mengorbankan kedaulatan bangsa. Untuk mengunci jalur-jalur pelarian modal ini, agar para pengusaha nakal tidak bisa berkutik lagi, Kementerian Keuangan menerapkan aturan hukum besi yang sangat ketat melalui regulasi perbankan dan perpajakan baru. Seluruh devisa hasil penjualan komoditas strategis kita sekarang wajib masuk dan mengendap di dalam sistem perbankan domestik minimal selama 3 bulan. Aturan ini otomatis memotong pasokan likuiditas uang dolar yang selama ini menjadi bahan bakar utama kemakmuran pusat finansial di Orchard Road. Bank-bank investasi di Singapura yang biasanya hidup mewah dengan mengelola uang gratisan milik para tycoon Indonesia, kini mulai ketar-ketir dan kelabakan karena aliran dananya mendadak seret. Jika ada pengusaha yang masih nekat mencoba bermain di dua kaki atau kucing-kucingan dengan petugas pajak, mereka harus bersiap menghadapi audit investigatif yang mematikan dan penyitaan aset tanpa pandang bulu untuk dikembalikan kepada negara. Namun, membersihkan permainan uang di dalam negeri saja tidak akan cukup jika infrastruktur pelabuhan kita masih tertinggal. Oleh karena itu, strategi pengetatan hukum ini langsung dikunci dengan reformasi radikal di sektor logistik laut. Selama puluhan tahun, Singapura bisa menjadi negara yang sangat makmur bukan karena mereka pintar menanam sawit atau memiliki tambang emas sedalam bumi, melainkan karena mereka berhasil menjual kenyamanan di atas ketidaknyamanan yang kita buat sendiri. Dahulu, birokrasi di pelabuhan Indonesia itu terkenal sangat rumit, mirip labirin hantu yang penuh dengan pungutan liar dan biaya tak terlihat. Kontainer milik para pengusaha bisa tertahan berminggu-minggu hanya karena urusan stempel dokumen yang sengaja dilama-lamakan oleh oknum pejabat pelabuhan yang korup.
Karena frustrasi dengan sistem yang lambat, para eksportir akhirnya terpaksa lari ke pelabuhan Singapura yang pelayanannya jauh lebih cepat dan bersih dari pungli. Melihat leloncon sejarah yang merugikan ini, aturan logistik dalam negeri akhirnya dibongkar total. Pelabuhan-pelabuhan strategis kita mulai dari Tanjung Priuk di Jakarta, Patimban di Subang, hingga Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, disulap menjadi monster logistik baru yang modern dan super efisien. Sistem birokrasi dipangkas habis dan dikoneksikan ke dalam satu jaringan digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Aturan yang diterapkan sekarang sangat tegas dan menakutkan bagi para oknum. Pangkas waktu tunggu kapal hingga ke titik paling minimal atau pejabat pelabuhannya lah yang akan dicopot hari itu juga. Selain mempercepat pelayanan dokumen, pemerintah juga memberikan insentif pajak secara agresif kepada para pelaku usaha yang mau langsung mengirimkan barang dagangannya dari pelabuhan domestik menuju negara tujuan akhir tanpa perlu mampir lagi ke negara tetangga. Tarif pelayanan kapal di pelabuhan kita dipotong habis-habisan hingga jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif mencekik yang diterapkan. Oke guys, kembali lagi kepada saya, pemilik channel Bincang Negara, atau orang yang melanjutkan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Sudah siap, mari kita lanjut. Dan saya meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya sambil meminum kopi dan sambil merokok ya teman-teman. Sudah siap, mari kita lanjut pembahasannya. Dampaknya sangat luar biasa. Kapal-kapal kargo raksasa dunia yang biasanya otomatis memutar menuju Singapura kini mulai menghitung ulang biaya operasional mereka. Mereka menyadari bahwa buat apa membuang uang lebih mahal di Singapura jika Indonesia semua fasilitas sudah siap lebih cepat dan jauh lebih murah. Batam yang selama puluhan tahun seolah-olah hanya dijadikan halaman belakang bagi kepentingan ekonomi Singapura, kini dipersenjatai menjadi zona logistik modern yang siap memotong dominasi jalur pelayaran di Selat Malaka. Langkah berani ini membuat keunggulan geografis yang selama ini diagung-agungkan oleh Singapura runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Ketika biaya logistik di dalam negeri berhasil diturunkan dan kepastian waktu pengiriman barang terjamin, maka seluruh alasan para eksportir untuk singgah ke Singapura gugur seketika. Perubahan besar ini bukan sekedar urusan memindahkan tempat bersandarnya kapal kargo, melainkan tentang mengembalikan harga diri sebuah bangsa yang sangat besar seperti Indonesia. Kita tidak boleh lagi dipimpin oleh mentalitas inferior yang selalu merasa sistem luar negeri lebih hebat dan selalu tunduk pada kemauan asing. Melalui aturan baru yang menjepit leher para pengkhianat ekonomi ini, nasionalisme di dalam dunia bisnis tidak lagi menjadi slogan kosong saat kampanye, melainkan sebuah kewajiban hukum yang sangat nyata. Jika Anda ingin menikmati gurihnya kekayaan alam dan mencari uang di atas tanah Indonesia, maka Anda wajib ikut membesarkan sistem logistik dan keuangan nasional. Dengan begitu, setiap rupiah dan dolar hasil keringat bumi kita akan kembali dalam bentuk pembangunan jalan, sekolah, serta rumah sakit yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita sendiri, bukan untuk mempercantik tata kota negara lain. Langkah besar yang dilakukan di dalam negeri ini barulah setengah dari seperjuangan yang sesungguhnya. Pemerintah sangat sadar bahwa untuk meruntuhkan dominasi keuangan dan logistik yang sudah dibangun oleh Singapura selama lebih dari setengah abad, Indonesia tidak bisa berjuang sendirian di atas panggung dunia. Singapura bukanlah negara kecil yang berdiri tanpa pelindung. Kekuatan finansial mereka disokong oleh sistem ekonomi global barat yang selama ini menguasai jalur perdagangan dunia dengan satu senjata utama, yaitu mata uang dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, duet kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menkyu Purbaya Yudisadewa meluncurkan sebuah manuver luar negeri yang sangat visioner dan mengejutkan banyak negara barat. Indonesia secara radikal menggeser arah
diplomasi ekonominya dengan merapat ke aliansi ekonomi baru dunia yang bernama BRICS. Bagi orang awam, BRICS ini bisa dibayangkan sebagai sebuah kelompok atau geng negara-negara berkembang raksasa seperti Rusia, Cina, India, Brasil, dan Afrika Selatan yang sudah sama-sama muak dengan aturan main ekonomi lama yang selalu menguntungkan negara-negara barat. Salah satu misi paling mematikan dari aliansi BRICS ini adalah gerakan dedolarisasi, atau sebuah gerakan bersama untuk memulai membuang dan meninggalkan penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat dalam perdagangan antar negara. Selama ini, dolar AS adalah bahan bakar utama yang membuat pusat-pusat keuangan seperti Singapura menjadi sangat makmur. Ketika ada pengusaha Indonesia yang ingin menjual kelapa sawit ke Cina atau India, transaksi tersebut secara otomatis harus diubah dulu ke dalam mata uang dolar, dan uang tersebut biasanya harus melewati sistem perbankan perantara yang ada di Singapura. Dengan merapatnya Indonesia ke dalam aliansi ini, kita mulai memperluas sebuah sistem kerjasama yang disebut local currency settlement, atau penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Jadi, kalau ke depan kita menjual komoditas hasil bumi ke negara mitra, kita bisa langsung menggunakan mata uang rupiah, yuan, atau mata uang lokal lainnya tanpa perlu menyentuh dolar Amerika Serikat sama sekali. Langkah dedolarisasi yang dipadukan dengan kemandirian logistik pelabuhan dalam negeri ini benar-benar mengisolasi posisi Singapura. Fungsi mereka sebagai maklar atau perantara keuangan di Asia Tenggara perlahan tapi pasti mulai tergerus dan kehilangan tertaringnya. Mengapa dunia harus repot-repot lewat maklar di Singapura jika mereka sekarang bisa langsung bertransaksi secara aman, murah, dan cepat dengan Indonesia sebagai pemilik barangnya langsung? Tentu saja manuver berani ini memancing kemarahan dan kepanikan dari negara-negara luar yang selama ini menikmati keuntungan dari kelengahan kita. Tekanan global, sindiran di media internasional, hingga ancaman sanksi ekonomi terselubung mulai dilayangkan oleh negara-negara barat untuk membela kepentingan finansial Singapura. Namun, disinilah kualitas kepemimpinan sejati diuji. Tanggapan yang keluar dari istana negara di Jakarta selalu sama, tegas, dan tidak bisa diganggu-gugat. Ini adalah hak berdaulat Indonesia untuk mengelola ekonominya sendiri demi kesejahteraan rakyatnya. Titik. Jangan pernah coba-coba mengatur rumah tangga kami. Presiden Bapak Prabowo Subianto sangat paham bahwa dalam hukum internasional dan geopolitik dunia, sebuah negara akan diinjak-injak jika menunjukkan kelemahan atau mentalitas yang penakut. Sebelumnya kita jeda dulu, kita meminum kopi dulu ya teman-teman, biar tidak agak mengantuk. Ini kopinya tinggal sedikit, nanti kita bikin lagi biar fresh. Oke, kita lanjut. Ketika asing mencoba menggertak dengan ancaman dagang, Indonesia justru membalas dengan kartu AS yang kita dimiliki di tangan, yaitu pengetatan keran ekspor bahan mentah kita. Dunia sangat butuh nikel, boksit, dan kelapa sawit dari Indonesia, dan pasokan komoditas global ini tidak bisa digantikan oleh negara manapun dalam waktu singkat. Dengan memegang kendali penuh atas pasokan barang mentah ini, posisi tawar Indonesia di mata internasional melesat jauh menjadi sangat superior. Kita bukan lagi negara pelengkap atau penonton di pelataran Asia Tenggara, melainkan kapten sejati yang mengemudikan arah masa depan ekonomi di kawasan kita sendiri. Dampak dari runtuhnya hegemoni asing di Selat Malaka
Ini pun langsung membawa rasa aman yang nyata di dalam negeri. Jika dahulu para pelaku UMKM dan eksportir lokal yang jujur sering merasa dianaktirikan di rumah sendiri karena harus bersaing dengan para spekulan dan mafia yang bisa menyuap oknum pelabuhan. Kini situasinya berbalik total. Sistem berlapis berbasis kecerdasan buatan AI membuat biaya untuk bermain kucing-kucingan atau menyuap jauh lebih mahal daripada membayar pajak secara taat. Karpet merah kemudahan birokrasi kini digelar khusus untuk memajukan para pengusaha yang cinta pada tanah airnya. Perjuangan ini memang masih panjang dan penuh tantangan karena kita sedang meruntuhkan sebuah tembok dominasi asing yang sudah kokoh berdiri selama puluhan tahun. Namun, fondasi pertamanya sudah diletakkan dengan sangat kuat oleh keberanian kita sebagai sebuah bangsa. Angka-angka penurunan transit barang di pelabuhan tetangga tidak bisa berbohong. Arus kapal kargo raksasa dunia kini mulai melirik Indonesia sebagai epicentrum baru perdagangan di Asia Tenggara. Era di mana rakyat Indonesia hanya mendapatkan ampas dan populasi lingkungan, sementara asing meraup gunung emasnya telah resmi berakhir. Fajar kemandirian ekonomi kini telah terbit dengan sangat terang, membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan yang berani dan strategi yang matang, kedaulatan ekonomi bukan lagi sekedar slogan kampanye di siang bolong, melainkan sebuah realitas baru yang sedang kita paksa untuk terjadi demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun menyaksikan bagaimana kekayaan alam negeri ini dikuras dan dinikmati oleh segelintir pihak asing serta mafia lokal, kami menaruh harapan yang sangat besar pada pundak pemerintahan saat ini. Selama ini, kami rakyat kecil hanya bisa mengelus dada melihat gunung-gunung kami dikeruk, hutan sawit kami membentang seluas samudra, dan lautan kami dipenuhi kapal-kapal yang sangat besar. Tetapi ironisnya kami masih harus mengantri minyak goreng mahal dan kesulitan mencari lapangan kerja di tanah kelahiran sendiri. Kebocoran devisa ratusan triliunan rupiah yang selama ini terparkir dengan aman di bank-bank mewah luar negeri seperti di Singapura adalah tamparan keras bagi harga diri kita sebagai bangsa yang sangat besar. Oleh karena itu, harapan terbesar kami hari ini adalah melihat momentum keberanian ini terus dipertahankan tanpa pernah mundur selangkah pun. Kami berharap ketegasan dalam reformasi jalur logistik laut di pelabuhan Tanjung Priok, Patimban, dan Batam tidak hanya menjadi program musiman, melainkan menjadi fondasi abadi bagi kebangkitan ekonomi nasional. Ketika pelabuhan-pelabuhan domestik kita mampu memotong dominasi Selat Malaka dan memaksa kapal kargo raksasa dunia untuk bertransaksi langsung di tanah air Indonesia, kami ingin melihat dampak nyatanya mengalir langsung ke dapur-dapur rakyat kecil. Kami berharap sistem digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan AI yang digunakan untuk melacak under invoicing dan memburu para penyelundup pajak bisa diterapkan secara merata di seluruh sektor industri, mulai dari pertambangan, pertanian, hingga kelautan. Jangan biarkan ada satu jengkal pun tanah kekayaan bumi pertiwi ini yang lolos dari pengawasan negara hanya untuk memperkaya para pemburu rente yang berhati asing namun berwajah lokal. Lebih dari itu, kami rakyat kecil Indonesia sangat berharap agar kembalinya devisa hasil ekspor atau DHE ke dalam sistem perbankan dalam negeri serta keberhasilan gerakan dedolarisasi melalui aliansi BRICS benar-benar dialokasikan untuk memicu ledakan pertumbuhan industri dalam negeri. Kami ingin melihat uang yang berhasil diselamatkan dari cengkeraman maklar asing itu diubah menjadi pabrik-pabrik pengolahan bahan mentah di pelosok-pelosok daerah.
sehingga anak-anak muda di desa maupun di kota tidak lagi lontang-lantung mencari kerja atau terpaksa menjadi kuli di negeri orang. Manfaatkanlah kedaulatan ekonomi ini untuk membangun sekolah-sekolah kejujuran yang gratis dan berkualitas, rumah sakit modern yang ramah bagi rakyat miskin, serta infrastruktur pertanian yang membuat petani kita tidak lagi menjerit karena harga pupuk yang mahal atau permainan tengkulak. Kami ingin merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, di mana kekayaan alam yang dikelola oleh negara benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di tengah-tengah harapan yang pernah membumbung tinggi tersebut, kami juga ingin menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan pujian setinggi-tingginya kepada jajaran pejabat bersih di dalam kabinet pemerintahan, khususnya duet kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, serta seluruh tim khusus yang telah bekerja siang malam secara senyap tanpa banyak bicara di lapangan. Di zaman di mana godaan materi dan tekanan internasional begitu kuat, melihat ada pemimpin yang memiliki keberanian sekeras baja untuk memasang badan melawan hegemoni asing dan menjepit leher para pengkhianat ekonomi adalah sebuah oase yang sangat menyegarkan bagi hati kami yang merindukan keadilan. Kalian telah membuktikan bahwa nasionalisme di dunia bisnis dan birokrasi bukanlah slogan kampanye yang usang, melainkan sebuah cetak biru yang dieksekusi secara dingin, taktis, dan mematikan demi harga diri bangsa Indonesia. Melihat bagaimana kalian membongkar manipulasi harga kapal per kapal, membersihkan karat-karat korupsi di pelabuhan, dan berani menolak dikte diplomatik dari negara tetangga yang panik, kami merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Kalian telah mengembalikan taring raksasa Nusantara yang selama ini tertidur pulas. Pujian ini kelak akan dicatat oleh sejarah sebagai era di mana Indonesia tidak lagi dipimpin oleh mentalitas inferior yang selalu tunduk pada kemauan asing, melainkan dipimpin oleh para kesatria yang tahu betul cara membaca badai global dan berani menggunakan kartu AS kekayaan komoditas kita untuk memaksa dunia menghormati kedaulatan negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih karena telah memberikan rasa aman yang hakiki kepada kami rakyat kecil, yang kini bisa melihat bahwa kapal besar bernama Indonesia ini sedang dikemudikan oleh kapten yang jujur, cerdas, dan tidak bisa dibeli oleh lobi-lobi internasional atau suapan para taipan nakal. Sebagai penutup, kami tidak pernah putus memanjatkan doa terbaik kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan dan kesehatan beliau-beliau, jajaran pejabat bersih yang serius bekerja tulus untuk rakyat kecil. Ya Tuhan, jagalah kesehatan fisik dan ketajaman pikiran para pemimpin kami yang sedang berjuang di garis depan melawan mafia ekonomi. Berikanlah mereka kekuatan sekeras sekarang agar tidak goyah menghadapi teror, tekanan dagang maupun ancaman sanksi dari negara-negara yang ingin melihat bangsa kami tetap melarat. Lindungilah mereka beserta seluruh keluarganya dari segala macam mara bahaya fitnah dan tipu daya orang-orang zalim yang sakit hati karena jalur korupsinya ditutup rapat. Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menko Purbaya Yudisadewa dan seluruh aparatur negara yang lurus selalu diberikan umur yang panjang, berkah yang melimpah, serta ketabahan yang luar biasa dalam mengawal fajar kemandirian ekonomi ini sampai terwujud sepenuhnya. Teruskan perjuanganmu para pemimpin kami. Rakyat kecil di seluruh pelosok negeri ini berdiri teguh di belakangmu untuk bersatu
melawan para mafia dan merebut kembali kejayaan Ibu Pertiwi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih telah menyimak sampai sejauh ini. Teman-teman, gimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dengan cara yang bijak, berkomentar dengan cara yang baik. Tunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang budiman, rakyat yang memiliki adab dan etika. Jangan caci maki teman-teman. Sekarang saatnya kita beropini, ngobrol santai sambil minum kopi. Walaupun saya tidak bisa minum kopi saat ini karena lagi sakit gigi pula. Oke teman-teman, kita ngobrol-ngobrol santai aja biar kita tambah kenal. Negara Singapura adalah negara yang kecil tapi ekonominya bagus teman-teman. Dulu kalau enggak salah itu dia dijajah sama Inggris, makanya sekarang maju dia. Tapi sebenarnya problem utamanya juga ada di tubuh Indonesia. Di pelabuhan-pelabuhan Indonesia banyak sekali peraturan-peraturan yang berbelit-belit. Karena apa? Karena ada pungli, ada bayaran-bayaran yang tidak seharusnya, dan sistemnya juga kurang canggih. Oleh karena itu, lebih banyak kapal-kapal pengusaha nakal itu parkir di Singapura, di pelabuhan Singapura. Itulah pengusaha-pengusaha yang maunya cari untung sendiri. Mereka mengambil batu bara dari bumi Indonesia, ngambil sawit dari bumi Indonesia, ngambil nikel dari bumi Indonesia. Tapi ketika mereka untung, mereka jual dapat dolar, nabungnya nyimpannya di luar negeri. Itulah mental-mental babu asing. Tapi sekarang Bapak Presiden Prabowo Subianto tercinta ini bersama Menteri Keuangan kita Bapak Menkyu Purbaya Yudisadewa akan menutup semuanya celah-celah kebocoran itu. Bayangin teman-teman, hampir 35 tahun Indonesia mengalami kerugian yang diperkirakan 15.400 triliun rupiah itu teman-teman. Itu sangat besar teman-teman. Karena apa? Karena permainan tadi. Ada barang ekspor batu bara ekspor misalnya yang dijual keluar itu 10 ton, ngakunya 5 ton. Itulah jahatnya mereka. Merekalah antek-antek asing yang ingin Indonesia selalu menjadi bangsa pelayan, menjadi bangsa pesuruh. Sekarang teman-teman, kita melihat segalanya. Tapi kenapa mereka negara sekecil Singapura kok bisa lebih unggul dari kita dari sawit? Singapura itu adalah salah satu eksportir sawit terbesar di Asia Tenggara. Tapi dia itu tidak punya sawit sebenarnya, tidak punya perkebunan sawit seluas Indonesia. Karena apa? Karena sawitnya aslinya dari Indonesia, lalu diganti stempel di sana. Banyaklah permainan kotor licik yang harus dibenahi oleh pemimpin kita. Makanya beberapa minggu ini banyak sekali narasi-narasi, terutama dari media-media asing, dari media-media yang dibiayai asing. Banyak sekali narasi yang mengatakan Bapak Presiden Prabowo Subianto membuat Indonesia hancur-hancur. Presiden Prabowo ini membuat rakyatnya sangat begitulah. Ya udah, tanpa lama-lama kita mohon undur diri ya teman-teman. Itulah teman-teman bahayanya narasi. Ya udah, mungkin sampai di sini dulu. Maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Terus dukung channel ini dan jangan lupa subscribe. Bincang Negara, merdeka untuk Indonesia Raya. Dan saya pribadi meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya belum sangat sempurna, dan saya menjelaskannya masih agak kurang lebih tegas apa gimana ya. Saya pribadi minta maaf ya teman-teman, mohon dimaklumi.